وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Saudaraku seiman, sebelum saya mulai juga, saya tentu berbicara bukan karena lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Kita coba fokus tentang masalah sukses dalam mendidik anak, saudaraku seiman. Saya coba merenung-renung pada saat melihat tema ini, maka saya melihat yang paling tepat untuk kita buka, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua sudah tahu, hadis Bukhari Muslim, di mana beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati." Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Lalu baginda Nabi SAW merincikan apakah yang dimaksudnya pemimpin negara atau memang ada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati." Seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan seorang laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai suami dan sebagai ayah kalau sudah punya anak. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Begitu pula dengan wanita. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Rumah, penataannya, kerapiannya, makanannya, segala macam kebutuhan rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang dititipkan di rumah oleh suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang pembantu, seorang pegawai, staf, mereka adalah pemimpin di harta pemimpinnya atau tuannya, atasannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Maka sadarilah, kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin tersebut. Juga dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, kalau di hadis pertama tadi kita sudah tahu kita semua adalah pemimpin, ya. Jadi tidak harus lingkupnya adalah pemimpin negara, tapi seorang suami, ayah, seorang istri, ibu, seorang atasan, seorang bawahan, semuanya bertanggung jawab. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari yang Muslim, hadis Bukhari Muslim yang lain berbunyi, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang telah Allah bebankan padanya kepemimpinan. Tadi sudah dirincikan di hadis pertama siapa saja pemimpin-pemimpin tersebut. Lalu kemudian dia mati sementara dia menipu, ya, atau membengkalaikan yang sedang dia pimpin, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Jadi coba Anda renungi baik-baik dalil-dalil seperti ini supaya kita tahu apa yang sedang kita bahas ke depan. Ada tanggung jawab di sini. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari sebutkan dalam adab mufrad yang artinya, berilah nafkah anakmu dari harta bendamu dan jangan angkat tongkatmu ke tubuh mereka untuk mendidik, serta ajaklah mereka takut kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW menitik beratkan adanya tanggung jawab orang tua kepada anak. Kalau kita sempitkan bahasan ke sini, karena tentu dengan 1 jam tidak mungkin kita bahas semua pemimpin-pemimpin tersebut. Tapi kita bicara sekarang orang tua kepada anak. Termasuk juga guru-guru di sekolah terhadap anak didiknya, yang merupakan amanah dia terima gaji untuk mendidik mereka. Ibnu Qayyim memberikan sebuah poin peringatan baik dalam buku beliau
yaitu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Terjemahannya kurang lebih, barang siapa yang tidak mendidik anaknya tentang perkara bermanfaat dan menelantarkan pendidikan mereka, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak rusak karena keteledoran dan kesalahan orang tua yang tidak mau mengajarkan anak-anak tentang pokok-pokok agama Islam. Sehingga mereka hidup dengan penuh penyesalan dan siang-sia. Maksudnya si anak tadi, begitu juga dengan orang tuanya. Mereka menyesal dan akan sia-sia waktunya. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat. Dan juga orang tuanya tidak mengambil manfaat dari mereka. Sebagian orang tua ada yang mencela anaknya atas sikap durhaka kepada orang tua. Maka anak bisa membalas mengatakan, wahai bapakku atau ibuku, engkau telah menyia-nyiakanku pada masa kecil, maka pada masa dewasa aku mendurhakaimu. Dan engkau menelantarkanku di masa kecil, maka aku menelantarkanmu ketika engkau menginjak masa tua. Ini kurang lebih teman-teman pembukaan daripada sukses dalam mendidik anak-anak. Sebelum jauh teman-teman kita masuk membahas masalah ini, tentu saya coba ringkaskan karena ini bahasanya cukup panjang. Ada bahasan kami tentang bedah buku ya. Judul bukunya itu, beginilah seharusnya mendidik anak dalam Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini seingat saya kalau nggak salah ada 40 episode. Ya. Tahap demi tahap kita membahas tentang masalah pendidikan anak. Namun karena waktu kita hanya sejam, saya coba padatkan ya. Semoga Allah SWT berkahi. Saya ingin menyinggung dulu tentang makna sukses teman-teman. Banyak orang memahami sukses ini sesuatu yang sangat berat, sulit, ya, butuh upaya yang sangat besar. Padahal sebenarnya sukses itu selalu terjadi dalam keseharian kita. Anda harus merasakan kesuksesan itu di setiap lini kehidupan Anda. Walaupun itu adalah hal yang kecil. Contoh sederhana, Anda haus, kemudian Anda berhasil mendapatkan air sehingga haus Anda hilang. Bukankah Anda sudah sukses menghilangkan haus tersebut? Pada saat Anda lapar, kemudian Anda berhasil mendapatkan makanan dan menghilangkan rasa lapar. Bukankah Anda sukses di poin itu? Kalau Anda tarik ini kepada pasangan hidup juga, istri, suami, Anda berhasil menghilangkan laparnya, haus yang membantu dia untuk itu, Anda sudah sukses. Bukankah juga terjadi itu pada anak-anak? Pada saat Anda bisa menghilangkan laparnya, hausnya, maka pada saat itu Anda sudah sukses. Anda bisa beristirahat pada saat capek, Anda bisa berbicara pada saat Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda bisa menyanggah, bisa memberi masukan, bisa memulai, bisa menolak dan segala macam adalah kesuksesan. Oleh karena itu teman-teman, sukses ini adalah dia masuk ke setiap lini kehidupan kita dan substansial kehidupan, dan nanti dia akan kalau digabungkan akan menjadi akumulasi kesuksesan itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau Anda berhasil menghilangkan satu sifat buruk diri Anda saja, atau pasangan, atau anak Anda sudah sukses di poin itu. Anda tinggal coba membuka pintu-pintu kesuksesan di lini-lini yang lainnya.